mohon tangan-Mu yang begitu besar dari kami semua Tuhan, sehingga setiap dosa kami telah ditebus oleh kasih-Mu yang begitu besar. Tunaikan sembahku berikan
Saudara yang kekasih, kita tahu ya bahwa di Jumat Agung ini adalah di saat waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kalau dilihat dari waktunya, kita ini lagi ibadah nih ya, sudah pukul hampir 6 sore. Dan di zaman 2000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, di saat ini, di jam seperti ini, Tuhan Yesus itu udah mati. Mati di kayu salib, ya. Dan mau diproses dikuburkan. Tetapi kita sekarang hidup di zaman anugerah. Kita merayakan Jumat Agung bukan merayakan lagi satu kekalahan, oh Tuhan Yesus mati di salib, tetapi merayakan kemenangan. Amin. Ya, walaupun kita merayakannya Jumat Agung, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, Yesus sudah mati. Tetapi nggak selesai di situ. Itu merupakan awal satu kehidupan baru untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita di sini adalah orang yang percaya kepadanya, betul? Ya. Dan kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Siapa yang di sini mengasihi Tuhan Yesus? Puji nama Tuhan ya. Kita bersyukur sore hari ini seberapa banyak kita yang bisa berkumpul maupun yang lewat online juga. Kita percaya itu karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Saudara, kita mau merenung sedikit sebelum saya masuk ke firman Tuhan. Saudara, di hari Paskah waktu itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya di malam sehari sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Tentu saudara akan ingat kisahnya bagaimana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus di situ, berkumpul dengan murid-muridnya. Tetapi di situ adalah malam perpisahan dengan murid-muridnya. Ya. Hati Tuhan Yesus begitu sedih. Tetapi sekaligus juga pasti bahagia. Sedihnya gini, karena dia akan menanggung di situ adalah akhir kehidupannya di dalam dunia sebagai manusia, ya, manusia. Tetapi dia bahagia karena dia akan kembali kepada Bapaknya di surga. Artinya gini ya, saudara, bukan jadi dua gitu, tetapi dia dalam keilahiannya akan kembali kepada yang semestinya dia ditempatkan, yaitu di kerajaan surga. Tugasnya sudah beres, ya. Tetapi di malam itu, saudara, ketika berkumpul bersama-sama, di mana murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama mengadakan perjamuan terakhir, ya. Bahkan sesaat setelahnya Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan sudah mewanti-wanti kepada murid-muridnya untuk tetap berjaga-jaga. Itu merupakan satu pesan terakhir waktu Tuhan Yesus sebelum meninggalkan dunia ini, ya, katakan berpesan kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Hal itu pula yang merupakan juga peringatan buat kita di zaman sekarang, bahwa kita harus terus berjaga-jaga ya dalam kehidupan kita yang sementara di dalam dunia ini. Berapa lama kehidupan kita di dalam dunia? Bisa dihitung, saudara. Mungkin saat ini ada usia yang tertua. Berapa yang saudara tahu yang bisa hidup di dalam dunia ini? 120 tahun kah? Gitu. Ya. Tetapi kalau udah memasuki usia yang sangat senja, biasanya orang sudah gini, mending nunggu dipanggil Tuhan aja, gitu ya. Nah, saudara, lalu menjelang tengah malam Tuhan Yesus ditangkap, ya. Disitulah siksaan dimulai. Saudara bayangkan kalau pada saat malam itu saudara ada di situ, menyaksikan bagaimana Yesus ditangkap,
Dia digiring seperti seorang penjahat. Ya. Dia diteriaki, dihujat, dipukul, mulai dicambuk, ditelanjangi, dalam arti bajunya dilepas, ya. Dan dia menghadapi mulai penyiksaan berat dari malam itu. Saudara, murid-muridnya sendiri merasa ketakutan ketika melihat gurunya ditangkap seperti itu. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Petrus pun menyangkal Yesus 3 kali di malam itu. Ya, Tuhan Yesus menghadapi kematiannya sendirian. Tidak ada yang menemani. Dia menghadapi tuduhan palsu dan dia diam. Keluh, dia tidak membela diri. Tetapi waktu cambuk yang berduri itu dikatakan mulai mengenai punggungnya. Saudara bisa bayangkan, kita kalau ketusuk jarum aja pasti menjerit. Tetapi Tuhan Yesus mau melewati semuanya itu dengan kita. 39 pukulan dari cambuk itu. Dan cambuk itu ada durinya, airnya 3. Saudara bayangkan betapa rusak punggungnya Tuhan Yesus waktu dicambuk atau dikait oleh cambuk itu. Saudara, ketika kita tertulis oleh pisau akan merasakan sakitnya, tentu kita akan terus mencari obat. Saudara nggak akan membiarkan luka itu, bukan? Ya, pasti diobatin. Tetapi Tuhan Yesus panjang malam itu mengalami kesakitan. Dia Allah, tetapi dia juga akan hidup sebagai manusia dan pasti dia merasakan sakitnya. Nggak mungkin, sakti nih nggak merasakan sakit, pasti ngerasain sakitnya, saudara. Saudara bayangkan, punggungnya udah robek-robek kayak apa, darah sudah tercurah. Sepanjang malam itu dia merasakan sakit. Kalau saudara, kayak tadi saya bilang ya, misalnya kena pisau yang agak mendalam gitu, apa yang saudara rasakan? Nyut-nyutan ya, ya, nyut-nyut gitu, diobatin juga tuh perih kayak apa gitu ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus ini, dia menanggung sepanjang malam itu penderitaan dan tidak cukup sampai di situ, saudara. Ya, besok paginya atau subuhnya dia harus membawa palang salib. Ya, katanya yang konon beratnya 50 kilo itu sama dengan 2 karung beras ya. 2 karung beras. Ada yang pernah manggul beras? Yang laki-laki deh, manggul beras 25 kilo beratnya. Siapa yang pernah manggul beras? Pernah? Lumayan berat ya. Pak Gyoksun bisa sekali manggul 1 karung apa berapa karung? 1, 2 bisa nggak? Pak Sulit 1 aja. Pernah ada yang ngangkut sekali 2? Ada. Oh dulu Leo. Sakti yang Leo ya gitu. Tapi berat kan, tapi itu nggak ringan ya. Lumayan gitu. Terus Leo bisa bayangin nih, Leo yang udah bawa 3 karung sekaligus dulu tapi katanya gitu. Ya, ini anggap, Leo pasti bisa ngebayangin karena pernah bawa 3 karung sekaligus kan ya. Leo bayangkan harus berjalan 3 kilometer ya, dan menanjak, nggak lurus, jalannya nggak mulus, tapi penuh batu-batu, dalam keadaan tubuh yang terluka, punggungnya luka. Kalau kita yang nggak pernah merasakan, kalau Leo misalnya udah manggul karung ya, baru ngebayangin gitu ya, berat ya gitu. Kalau kita yang nggak pernah ngalamin, tentu, oh ya kasihan ya. Tapi bisa bayangin ya, saudara bisa bayangin ya, tubuhnya yang luka harus manggul palang salibnya itu, harus nanjak menuju bukit Golgota. Oleh sebab itu dikatakan dia ada yang menemani ya, karena Tuhan Yesus tuh udah nggak sanggup, dia berkali-kali harus terjatuh menahan palang salib itu. Belum lagi ya, dia pasti nggak dikasih makan. Orang disiksa semalaman nggak dikasih minum gitu. Luar biasa ya penderitaan Tuhan Yesus. Ada yang pernah menderita itu, saudara? Ketika dia harus sampai di bukit Golgota, siksaannya tidak berhenti sampai di situ. Dia harus dikatakan berbaring
udah ada palangnya ya, ada palang yang berdirinya, dia membawa palang yang horizontal. Dia harus berbaring dalam keadaan tubuh yang terluka. Saudara bayangkan dia dibaringkan, tapi di sini kan luka semua tuh, darah sudah mengucur kemana-mana. Saudara kalau punya luka ya, terus dikremes gitu, saudara bisa bayangin apa yang saudara rasakan. Luka gitu ya, bukannya diobati, tapi saudara, wah ada yang kremes. Pasti saudara akan menjerit kan, aduh gitu ya. Tuhan menanggung semuanya itu. Dan ketika dia pelentang berbaring begini, tangannya harus dipantek sama paku yang segede apa saudara. Itu menembus ya, supaya tangannya ini langsung mantek ke salibnya. Begitu juga kakinya. Itu nyata saudara ya, bukan dongeng. Dan dia melakukannya untuk saudara dan saya. Ya, nggak berhenti sampai situ saudara. Saya perkirakan begini ya, dia kalau jam 6 subuh jalan dari bawah, dikatakan dia disalib mulai dari jam 9, itu berarti 3 jam ya jalan saudara. Kalau saudara naik ke gunung, lagi happy-happy, senang ya, capek juga tapi senang. Tapi ini dalam kondisi seperti itu saudara. Jam 9 dia mulai disalib, 3 jam dia menahan. Bayang itu lagi terik-teriknya matahari ya, dia menahan sakit ya, dia udah kehausan, darahnya udah mulai habis. Tapi itu luar biasanya seperti itu. Kalau kita yang di posisi itu udah mati duluan ya, tetapi itu dia menanggung sampai detik-detik terakhir. Dan di jam 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan ya. Orang-orang di sana belum pada sadar saudara, mereka masih terus mengolok Yesus, menghujat Yesus, kalau engkau Tuhan, turun dari salib. Bahkan dikatakan ada 2 orang penjahat yang disalib bersama dia kiri dan kanan. Salah satunya ikut mengolok Tuhan Yesus. Saudara, sore hari ini saya membawakan firman Tuhan di Jumat Agung ini tentang ampuni mereka. Kita akan baca di dalam Lukas 23. Kita mulai baca dari ayat 33 ya. Ini adalah di saat ketika Yesus sudah disalib, posisi disalib, dan 2 penjahat itu ada di kiri kanannya. Kita baca di ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jikalau engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saya harus baca keseluruhan ayat ini karena ada hal-hal yang Tuhan ingin berikan juga kepada saudara dan saya. Tadi saudara di ayat yang ke-34 dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, ketika Yesus ada di atas kayu salib itu salibnya tinggi ya saudara ya. Karena mesti dikerek. Kalau saya melihat film Passion of Christ itu benar-benar dibuat semirip atau serealita mungkin biar sama nama firman Tuhan gitu. Karena kan banyak versinya ya, film-film yang Tuhan Yesus disalib seperti apa, tetapi
saya juga kan nonton Passion of Christ itu luar biasa saudara. Saya sampai bisa membayangkan kalau saya ada di situ, aduh nangis ya saudara ya, ngeliat itu dan ngeri banget gitu. Kalau benar-benar terjadi seperti itu, memang kejadiannya seperti itu, karena di perjanjian lama juga dikatakan rupanya aja sampai nggak berbentuk. Jadi kebayang ya hancurnya muka Tuhan Yesus karena dia harus ditusuk mahkota duri gitu. Belum lagi cambukannya, benar-benar hancur gitu ya. Saudara, ketika Tuhan Yesus memandang dalam kelemahannya di atas kayu salib ya, dengan tubuh berlumuran darah, dia melihat orang-orang di bawahnya. Mereka lagi senang-senang gitu ya, mengolok-olok, mentertawakan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasih Tuhan Yesus buat kita. Saudara, mungkin saat ini kita nggak menyalibkan Tuhan Yesus secara nyata seperti itu karena kita percaya Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi berapa sering ketika kita dalam kehidupan ini kita menyakiti hati Tuhan ya, tanpa sadar mungkin orang-orang itu nggak tahu saudara apa yang mereka perbuat. Yang lain mungkin pernah menyaksikan mujizat Tuhan Yesus, dan itu penjahat yang di sebelah kanannya, benar ya sih ya, yang satunya lagi berkata dia kenal Yesus loh gitu. Padahal kan Tuhan Yesus tuh ditangkapnya cuma 1 malam gitu, nggak di penjara sekian tahun gitu. Kalau mungkin di penjara sekian tahun, mungkin ini teman penjaranya gitu. Jadi kan mungkin baru ketemu Tuhan Yesus saat itu, tapi orang penjahat yang sebelahnya tuh sampai tahu loh. Tadi yang terakhir kan bilang begini, kita tuh memang udah selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat yang satu aja tahu loh. Hatinya mulai tersentuh oleh kuasa Tuhan ya. Itu dalam posisi dia salib. Dua-duanya penjahat, tapi yang satu tidak mau bertobat karena dia tetap menghujat Tuhan Yesus. Dia malah ngejek, ayo selamatkan dirimu dan kita gitu ya. Tapi yang satu tadi dikatakan terbukti ya bahwa dia kenal Tuhan Yesus loh. Saudara, inilah kasih yang luar biasa dari Tuhan. Ketika Tuhan Yesus itu disalib, mungkin pada saat itu orang-orang yang bilang, wah kalah nih. Tetapi saudara, waktu ketika udah kan itu jam 12 sampai jam 3 itu kegelapan meliputi bumi kan. Tetapi waktu jam 3 Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, sudah berakhir, pekerjaannya sudah selesai. Terjadi apa saudara? Gempa bumi ya, gempa bumi yang dahsyat. Orang-orang baru mereka berlarian saudara, itu disebutnya gempa bumi yang dahsyat. Beberapa waktu yang lalu kita juga merasakan sering ada gempa ya. Yang dulu cukup dahsyat waktu ada gempa di Cianjur. Ya, waktu kita semua ngerasain ya di sini lagi gempa Cianjur. Wow, apa yang kita lakukan dia? Enggak ya, lari ya keluar. Terus kita cari berita. Gede banget nih, pasti ada yang hancur. Jadi kita gitu ya, kalau ada gempa besar seperti itu, langsung ngecek HP. Cianjur, nah. Ini gempa bumi yang dahsyat sampai akhirnya dikatakan tirai yang memisahkan ruang Kudus dan Maha Kudus itu terbelah 2. Itu adalah lambang bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu nyata untuk semua umat manusia. Yang asalnya yang di bawah itu mengolok Tuhan Yesus ya. Tertawa mana? Buktikan kalau engkau Mesias. Yesus hanya diam gitu ya. Tetapi ketika akhirnya dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, dikatakan disitulah kuasanya terbukti bahwa kematian yang di kayu salib bukan satu kematian yang biasa, saudara. Ada firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus bukan orang yang terkutuk dikatakan, tetapi dia mematahkan setiap kutuk. Ya, yang di penjahat di kedua sisinya, kiri kanannya itu karena melakukan kejahatan dan mereka menerima balasan yang setimpal. Tetapi Tuhan tidak melakukan kesalahan apapun. Ada yang di sini mau mati tidak bersalah gitu, tapi mau menggantikan seorang yang lain dihukum mati seperti itu tentu tidak ada ya. Tetapi Tuhan mau menggantikannya untuk saudara dan saya.
Bahkan ketika dia menukar, seharusnya yang paling bersyukur saat itu adalah Barabas, saudara. Karena waktu dikasih pilihan, siapa? Ya Pontius Pilatus katakan, yang harus aku bebaskan, Yesus atau Barabas? Yang seorang pemberontak dikatakan, Barabas. Nggak pernah diceritain lagi, Barabasnya kemana? Bertobat nggak tuh? Dia happy aja ya, keluar dari penjara. Dia nggak tahu bahwa hidupnya itu udah ditukar juga sama Tuhan Yesus, diselamatkan. Ya, dan saudara, kematian Tuhan Yesus itu bukan akhir segalanya seperti yang saya bilang tadi di awal, bukan akhir segalanya. Karena disitulah kematian Tuhan Yesus membuktikan bahwa kutuk-kutuk itu dipatahkan. Kutuk apa saja, saudara? Kutuk dosa, kutuk maut, kutuk sakit penyakit. Saudara, setiap manusia yang hidup, kita nggak tahu ya beberapa generasi di atas kita, mungkin dulu ada kutukan-kutukan yang kadang saudara pernah dengar nggak istilah gini ya, oh hidupnya tuh susah ya terus ya, jangan-jangan dia dikutuk. Atau misalnya dari keluarga ini kok yang meninggal banyak banget gitu, jangan-jangan dikutuk seperti itu ya. Tetapi orang yang mengenal Tuhan Yesus dikatakan dia harus percaya dan bahkan harus menghidupi, artinya di dalam Kristus itu bahwa tidak ada kutuk-kutuk apapun juga yang akan mengikat dia, merugikan dia, saudara. Nggak ada tuh ya, misalnya oh ini karena dikutuk nih gitu. Hidup kita tuh udah ditebus sama Tuhan. Saudara percaya, saudara itu udah ditebus kok gitu sama Tuhan. Jadi jangan pernah ada lagi di dalam mulut kita, oh ini karena kutukan. Enggak. Kalau saudara merasa bahwa ada satu intimidasi atau ikatan, saudara harus melepaskan pengampunan, saudara. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ampuni mereka. Tidak mudah untuk seseorang mengampuni ketika dia masih mengalami hal yang menyakitkan. Nggak mudah, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mau melakukannya. Bayangin ya, dalam kondisi sesakit seperti itu. Saya kaki lagi sakit nih. Ya, kalau saudara lagi ngerasain nggak enak badan, sakit gitu, terus ada yang nyinggung saudara, buat saudara kesel gitu. Ya, lagi nggak enak badan nih, suka makin emosi nggak? Suka makin emosi ya? Nggak tahu ya, buat sakit nih ya, gitu ya, makin emosi. Tetapi Tuhan Yesus dalam keadaan seperti itu, saudara, tidak ada kata kutuk dari mulutnya, melainkan kata pengampunan. Ampuni mereka, itu karena kasih loh. Nggak mudah orang bilang aku ampuni kamu gitu ya, padahal dia sudah menyakiti kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kita untuk kita juga melepaskan pengampunan, bukan untuk siapa-siapa, saudara, untuk kita sendiri juga ya. Nah saudara, di dalam Matius 6 ayat 14 dikatakan demikian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bukan berarti gini ya, oh kalau gua nggak ngampunin orang, oh berarti Tuhan jahat dong, aku juga nggak diampuni. Enggak, kita udah dikasih pengampunan, saudara. Tetapi ketika saudara tidak bisa melepaskan pengampunan, saudara tetap hidup di dalam dosa saudara. Saudara tidak menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan dia melepasin pengampunan, gitu loh ya. Jadi kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk maut itu udah dipatahkan. Kalau saudara tidak bisa mengampuni salah satunya, berarti saudara memilih untuk tetap hidup di dalam kutuk gitu. Tetapi kalau saudara menerima kasih kemurahan Tuhan, saudara tidak akan membiarkan hal itu terjadi dalam kehidupan saudara. Pasti bisa, saudara ya. Dan prosesnya itu luar biasa, saudara. Nyatanya tadi penjahat yang tadi ya, yang satu diselamatkan oleh Tuhan. Waktu itu juga loh. Makanya Tuhan bilang, hari ini juga engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Ya, karena hatinya udah tertuju sama Tuhan Yesus gitu. Kalau kita hatinya udah tertuju sama Tuhan Yesus, nggak ada lagi tuh ego di dalam kehidupan kita. Walaupun kita hidup dalam daging ya, kalau sentil dikit atau apa namanya disakiti, memang sakit ya. Ada perasaan, misalnya disinggung orang kita marah, masih bisa, saudara. Tetapi tidak ada lagi dendam, saudara. Karena kita tahu ya, sama seperti Tuhan Yesus. Oh mungkin orang itu udah maksudnya tidak tahu apa yang dia lakukan. Oh orang itu mungkin belum mengenal kasih Yesus dan sebagainya. Tetapi kita harus tetap melepaskan pengampunan ya.
Saudara ingat kisah ada orang yang berhutang kepada seorang raja, ya dikatakan dia nggak bisa membayar hutangnya sehingga raja itu akhirnya memutuskan nggak bisa bayar hutang ya, diambil ya istri sama anaknya kayak gitu ya, sampai terus dipenjarain sampai hutangnya lunas. Tetapi ketika orang itu datang kepada raja memohon pengampunan, mungkin sambil nangis ya, raja tolonglah saya, bla bla bla. Raja ini akhirnya akan memiliki belas kasihan, diampuni, dibebaskan hutangnya tanpa dia perlu membayar hutangnya. Wah, senang ya orang ini. Tetapi ketika dia keluar habis menerima pengampunan, dia bertemu dengan orang yang berhutang sama dia, nggak terlalu besar. Tetapi orang ini mengatakan, bayar utang kamu. Tolonglah, saya belum bisa bayar utang. Nggak bisa, penjarakan dia. Padahal dia sendiri sudah diampuni. Ini bukan soal hutang ya, tetapi soal pengampunan. Saya bicara tentang pengampunan, saudara. Ada berapa banyak kita tidak menyadari bahwa dosa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengampuni orang. Akan menerima balasannya, saudara. Ya, kayak tadi difirmankan bahwa kalau kita tidak bisa mengampuni, maka hukuman itu juga akan jatuh ke kita. Tetapi kalau kita melepaskan pengampunan, itu akan membawa kelepasan. Percaya saudara, kalau saudara begitu mengampuni, walaupun sulit, mau melihat orangnya juga mungkin sebel gitu, apalagi ngedoain dia yang baik-baik. Terkadang orang kan gini ya, kalau udah terlalu sakit, ngedoainnya nyumpahin gitu. Itu dari kuasa dosa saudara yang masih mengikat. Tetapi kalau seseorang yang sudah dijamah oleh kasih Tuhan Yesus, dia pasti bisa berkata, walaupun sakit lagi berdoa sambil menangis, Tuhan ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saudara bisa lakukan itu? Amin. Di nama Tuhan. Ya, biarlah di hari Jumat Agung ini, itu adalah janji kita sama Tuhan. Pada saat ini saya nggak tahu ada di hati saudara ada apa. Artinya gini, apakah ada dendam yang masih saudara simpan di dalam hati saudara, bahkan untuk orang yang terdekat dengan kita. Tetapi di Jumat Agung ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih-Nya itu luar biasa buat kita. Luar biasa saudara ya. Beberapa hari ini ketika saya mengikuti ibadah-ibadah online juga, terus baca firman Tuhan tentang kematian Tuhan Yesus, nggak tahu pengennya nangis terus gitu ya. Karena gini, saya merasa bahwa kalau tanpa Tuhan saya nggak mungkin ada saat ini saudara. Dan saya teringat tentang kasih ayah saya gitu. Tiba-tiba berkasih papi waktu hidup gitu ya. Nah itu kalau kasih manusia aja terbatas saudara. Mungkin kita punya orang tua tidak sempurna. Mungkin kita juga pernah punya masalah dengan orang tua, atau orang tua dengan anak. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk melepaskan pengampunan, untuk menyelamatkan bukan jiwa kita saja, tetapi jiwa mereka. Ya, adalah merupakan tanggung jawab kita. Benar saudara, itu tanggung jawab kita, apalagi untuk orang yang terdekat dengan kita. Kita gak kasihan kalau dia binasa di dalam dosa. Oleh karena itu biarlah kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Mungkin kita posisinya sama seperti Barabas yang dibebaskan, seharusnya kita yang dihukum. Tetapi puji syukur ya, oleh karena kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus, kita ada saat ini. Amin. Saudara-saudara mau terus hidup di dalam kelegaan, di dalam damai sejahtera. Amin. Ya, lepaskan pengampunan. Ya, sama seperti Tuhan Yesus, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Biarlah kasih Tuhan boleh terus ada di dalam kehidupan kita. Ya, ketika saudara disakiti oleh seseorang, belajarlah seperti Tuhan Yesus. Ya, bahwa kita harus mengasihi orang tersebut. Ya, dan hidup kita juga mau terus
ada di dalam pimpinan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Pengampunan ini akan membawa kelepasan baik untuk kita maupun orang yang diampuni. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pernah hina hati yang hancur. Berterima kasih, Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, berikanku. Maulah Kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maulah Kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus. Bapak Ibu Saudara merasa terberkati lewat firman Tuhan yang sudah dibagikan pada sore hari ini. Boleh naikkan tangan tinggi-tinggi. Amin. Kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Karya dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku
menyembuhkan dan bangkit untuk memberikan kepada kami kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Seperti Tuhan sudah mengampuni kami, biarlah kami juga melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang pernah menyakiti hati kami di masa lalu kami Bapa. Biar Tuhan Yesus kami melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami mengampuni saudara-saudara kami, berarti kami sudah melakukan firman Tuhan. Kami sudah mengasihi-Mu Tuhan Yesus, mengasihi sesama. Terima kasih Bapa buat ibadah yang luar biasa pada hari ini. Kami juga sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, keselamatan sudah kami pegang, sudah kami raih, dan Tuhan sudah berikan buat setiap orang yang percaya kepada Engkau. Bahkan sakit penyakit Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Apapun juga sakit penyakit kami, kelemahan-kelemahan tubuh kami, hari ini sudah tuntas di atas kayu salib. Dan Tuhan sudah bebaskan kami dari semua sakit penyakit. Dan kalau masih ada semua sakit penyakit itu ada dalam tubuh kami pada hari ini, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus Kristus. Dan kami sudah menang, kami sudah ditebus, kami sudah diselamatkan, kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Dan kami sungguh bangga punya Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sudah menebus hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati studimu mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling kuat untuk Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dulu. Saudara bisa mengambil makanan di depan, boleh makan di dalam. Tuhan Yesus memberkati.